Baik, selamat bertemu di kelas hukum bisnis atau aspek hukum dalam bisnis atau dalam aspek hukum dalam ekonomi. Kali ini kita akan membahas bab tentang pengantar. Pengantar untuk mengawali mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Saudara-saudara sekalian, untuk mengawali mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ini, yang diharapkan adalah mahasiswa mengenal hukum secara umum, kemudian meningkat kemampuan dalam bidang ekonominya karena ditunjang pengetahuan ekonomi dipandang dari sudut hukum bisnis. Itu tujuan dari mata kuliah aspek hukum dalam bisnis atau hukum bisnis ini. Nah, pada bab yang pertama kita akan bahas tentang pengantar. Saudara-saudara sekalian, di dalam pengantar ini kita akan membahas hal-hal tentang apa itu hukum, kapan hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, kemudian apa tujuan hukum. Setelah itu kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana penyelesaian atau perselisihan atau konflik yang timbul di dalam masyarakat bisa selesai dengan menggunakan sumber hukum. Lalu kita juga nanti akan bicara tentang subjek dan objek hukum. Nah, pada pengantar kali ini saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Di dalam kehidupan masyarakat, setiap manusia, setiap orang memiliki kepentingan, memiliki kebutuhan. Setiap manusia berharap kebutuhan atau kepentingannya terpenuhi. Ketika kepentingan atau kebutuhan manusia terpenuhi tanpa membutuhkan orang lain, tanpa bertemu dengan kepentingan orang lain, tidak ada masalah. Namun ada kalanya ada satu kepentingan manusia yang saya gambarkan di dalam slide, manusia berwarna biru dengan manusia berwarna hijau, tiba-tiba kepentingannya sama, kepentingannya bersinggungan, kepentingannya bersilangan. Maka bisa saja akan timbul perselisihan atau kita sering menyebut dengan konflik. Konflik yang ada di dalam masyarakat berbagai macam sumber atau sebab, bisa karena resources-nya terbatas, bisa juga karena perselisihan atau kepentingan itu bersinggungan dengan kepentingan orang lain. Pada prinsipnya, setiap orang atau manusia itu berharap tidak ada konflik. Mereka hanya membutuhkan kepentingan atau kebutuhannya terpenuhi. Maka untuk mengurai, untuk menyelesaikan, untuk mencari kepentingan atau kebutuhan masing-masing manusia itu tercapai, dibutuhkan sebuah nilai atau value, atau kita menyebut dengan kaidah. Kaidah-kaidah di dalam masyarakat agar konflik itu selesai, agar konflik itu berakhir, sehingga kepentingan manusia satu dengan manusia yang lain terpenuhi. Tapi sementara apabila konflik itu muncul, maka dibutuhkan kaidah, nilai atau value. Nah, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, di dalam sejarah kehidupan manusia, itu pernah timbul 4 kaidah. Supaya saudara-saudara sekalian bisa membandingkan sekaligus mengetahui kaidah-kaidah itu, maka Profesor Sudikno Mertokusumo menggambarkan dalam satu bagan ini. Kaidah ini hadir atau munculnya itu bergantian. Mulai dulu pertama ada kaidah kepercayaan, kemudian timbul kaidah kesusilaan, lalu disusul dengan kaidah sopan santun, dan terakhir sampai hari ini muncul kaidah hukum. Akan saya perjelas satu persatu, namun dalam satu bagan ini, supaya saudara-saudara sekalian bisa langsung membandingkan. Kaidah pertama adalah kaidah kepercayaan. Saudara-saudara sekalian, kaidah kepercayaan adalah kaidah nilai value yang bersumber dari nilai yang dipercayai oleh manusia atau sekumpulan manusia.
sekelompok manusia. Yang kemudian sekarang kaidah kepercayaan itu seringkali berubah menjadi namanya kaidah keagamaan. Ya, kaidah kepercayaan atau dulu kaidah keyakinan gitu, semakin ke sini berubah menjadi kaidah keagamaan. Di dalam kaidah kepercayaan ini tujuannya agar setiap umat manusia itu sempurna. Setiap manusia itu lahir, hidup, itu tidak jahat, ya. Tidak memiliki sifat jahat, tidak melakukan kejahatan. Itu tujuannya, kaidah kepercayaan. Di dalam kaidah kepercayaan itu berisi kepada sikap batin. Maksudnya adalah, jangankan orang berbuat jahat, baru batin saja tidak boleh. Itu kan kaidah kepercayaan. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena kaidah kepercayaan itu sumbernya atau asal-usulnya adalah dari Tuhan atau dari zat yang menciptakan manusia itu. Jadi Tuhannya, apapun agamanya, apapun kepercayaan, atau zat yang menciptakannya, itu sudah memberikan pedoman, panduan, ajaran. Dan kita, sebagaimana kita tahu, kaidah kepercayaan atau keagamaan itu selalu berisi dua hal, yaitu perintah dan larangan. Demikian juga dengan kaidah kepercayaan. Itu berasal, asal-usulnya dari Tuhan. Lalu, apabila arahan, larangan, perintah dari Tuhan itu dilanggar, maka akan menerima sanksi. Dan sanksi itu diberikan oleh Tuhan, yang sekarang kita kenal dengan sebutan dosa atau karma, atau ada juga yang menyebutnya dengan dosa, karma, apa namanya, azab, begitu ya. Nah, itu dari Tuhan. Nah, dalam kaidah kepercayaan ini dipercaya bisa menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena pada masanya, pada masa saat timbulnya kaidah kepercayaan, ketika timbul konflik, jarang sekali timbul konflik. Kenapa? Karena orang takut dengan ajaran Tuhan. Tetapi toh terpaksa apabila ternyata timbul konflik, maka mereka meyakini dengan kaidah kepercayaan itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Karena apa? Karena sanksinya dari Tuhan. Nah, itulah kaidah pertama yang muncul. Di dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, kaidah kepercayaan terus dipergunakan. Namun demikian, karena sifat manusia yang ingin mencoba-coba, sifatnya instan, maka maka ada kalanya kaidah kepercayaan tidak mampu menyelesaikan konflik. Maka muncul berikutnya kaidah kesusilaan. Saudara-saudara sekalian, kaidah kesusilaan itu muncul setelah kaidah kepercayaan ada yang tidak bisa menyelesaikan konflik. Maka muncullah kaidah kesusilaan. Tujuannya sama dengan kaidah kepercayaan agar umat manusia itu sempurna, agar jangan sampai manusia itu jahat. Namun bedanya bahwa kaidah kesusilaan itu sumbernya, asal-usulnya itu dari nilai diri, dari pendapat diri sendiri. Misalnya saya kalau dalam acara resmi menggunakan baju ya baju hem, gitu, pakai kerah, pakai pakai celana katun dan lain sebagainya, itu pendapat diri sendiri. Apakah pendapat saya itu terbaik, terbenar, paling benar? Belum tentu, gitu ya. Karena itu pendapat diri sendiri. Nah, kaidah kesusilaan itu apabila dilanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi. Sanksinya dari siapa? Dari diri sendiri. Jadi saya tadi katakan kalau pakai pakaian sopan itu ya
pakai pakaian hem, pakai kerah gitu. Ketika ada acara resmi dan saya tidak menggunakan pakaian resmi, maka saya menerima sanksi. Dari siapa? Diri sendiri. Bentuknya apa? Rasa risih, rasa malu, rasa terhina, rasa apa namanya, eh, apa orang menyebutnya saltum gitu ya, salah kostum dan sebagainya. Maka saya menjadi tidak nyaman. Saya ingin segera pergi dari lingkungan itu dan sebagainya. Kenapa? Karena saya menerima sanksi. Kembali pertanyaan, apakah setiap orang memiliki nilai yang sama? Belum tentu ya. Karena nilai diri itu sangat dipengaruhi dengan lingkungan, pengetahuan, ya, adat istiadat itu sangat berpengaruh kepada kaidah kesusilaan. Ya, kalau mungkin saudara-saudara sekalian tahu gitu, zaman dulu itu dulu ada apa namanya, ada yang dulu boleh sekarang tidak, ada yang sekarang tidak dulu boleh. Dulu itu boleh sekarang tidak. Wanita Bali itu zaman dulu yang namanya tabu untuk dilihat adalah pusar ke bawah gitu ya. Telanjang dada bukan hal yang memalukan pada saat itu. Tapi ternyata kan sekarang tidak ada. Sekarang sudah beda karena menggunakan baju dan sebagainya. Wanita Jawa juga begitu. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Wanita Jawa itu kalau pakai jarik itu sampai mata kakinya tertutup. Kenapa? Karena diyakini mata kaki itu tabu dilihat. Nah, dulu boleh lah sekarang. Dulu dilarang ya, sekarang wah malah pakai hot pants dan sebagainya. Nah, itu bagian dari kaidah kesusilaan. Nah, ya, nah harus hati-hati. Bisa nggak kaidah kesusilaan ini menyelesaikan konflik di masyarakat? Bisa, asal asal apa penilaian dirinya baik, ilmunya cukup gitu ya, berpendidikan yang tinggi gitu ya, beradab yang baik, maka kaidah kesusilaannya bisa menyelesaikan konflik. Namun karena kaidah kesusilaan itu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat yang sangat heterogen, maka tidak mampu kaidah kesusilaan menyelesaikan konflik di masyarakat, tidak bisa menyelesaikan semua konflik di dalam masyarakat. Maka muncul kaidah sopan santun. Saudara-saudara sekalian, kaidah sopan santun ini adalah kaidah yang muncul ketika kaidah kepercayaan atau kesusilaan ada yang tidak mampu diselesaikan konfliknya. Maka muncul kaidah sopan santun. Yang kaidah sopan santun ini berbeda dengan dua kaidah yang lain ya, ditujukan kepada perbuatan yang konkret demi ketertiban masyarakat, tujuannya agar jangan sampai ada korban. Kaidah sopan santun. Nah, kaidah sopan santun ini, saudara-saudara sekalian, ditujukan kepada sikap lahir. Yang dimaksud sikap lahir adalah tidak peduli apa yang dipikirkan oleh orang, tidak peduli apa yang dibatin oleh orang, yang penting dia tidak melakukan. Kaidah sopan santun. Nah, ditujukan kepada sikap lahir. Nah, bagaimana kalau ternyata ada orang yang melanggar atau mengganggu kaidah sopan santun, maka dia akan mendapatkan hukuman dari masyarakat, gitu ya. Karena apa? Karena kaidah sopan santun ini dibentuk, disusun oleh masyarakat, ya. Sesuatu yang harus bisa dipaksakan. Contoh misalnya gotong royong, kerja bakti. Misalnya di lingkungan kampung Anda ada yang kerja bakti, gitu. Ketika kerja bakti kan menurut kaidah sopan santun setiap masyarakat, warga masyarakat wajib turut serta dalam kerja bakti atau gotong royong. Lalu pertanyaannya, kalau ada yang tidak mau gotong royong, wah, maka dia akan dihukum nah, oleh masyarakat. Hanya memang hukumannya itu tidak resmi. Contoh, ada nggak yang tidak bisa ikut kerja bakti, kemudian dia apa namanya
yang tidak bisa ikut kerja bakti dia dihukum denda gitu, harus menyediakan konsumsi gitu ya. Atau paling tidak misalnya kalau dia di tempat saya tidak ada denda Pak, tapi dirasani. Dirasani itu kan hukuman dari masyarakat walaupun tidak resmi. Nah, itu adalah kaidah sopan santun. Kaidah sopan santun bisa menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Namun karena hukumannya itu tidak resmi, maka ada kalanya orang itu tidak peduli gitu ya. Dia mengabaikan apa namanya? Kaidah sopan santun. Maka ada juga konflik yang tidak bisa selesai dengan kaidah sopan santun. Maka digunakanlah muncul kaidah yang keempat adalah kaidah hukum. Kaidah hukum hampir sama dengan kaidah sopan santun, berharap jangan sampai ada korban. Namun sama juga bahwa kaidah hukum ini ditujukan kepada sikap lahir. Orang yang merencanakan melakukan perbuatan jahat misalnya, itu tidak bisa dipidana. Orang tidak bisa dihukum karena apa yang ada dalam pikirannya. Yang penting adalah apa yang dia lakukan. Itu kaidah hukum. Nah, kaidah hukum ini hampir sama juga dengan kaidah sopan santun, yaitu sesuatu berasal dari kekuasaan luar yang memaksa. Jadi orang harus patuh, orang harus hormat, orang tidak boleh mengambil barang milik orang lain, orang tidak boleh membunuh, orang tidak boleh menipu dan sebagainya. Bedanya adalah bahwa kaidah hukum apabila dilanggar, maka masyarakat sudah menyepakati hukuman yang resmi. Hukuman yang resmi bisa berupa denda, gitu ya, atau mungkin kurungan, penjara. Nah, sampai di sana itu kaidah hukum. Nah, inilah kaidah hukum, kaidah terakhir yang muncul setelah kaidah kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun. Dari ketiga kaidah yang lain, kaidah hukum ini bedanya juga dia tidak hanya membebani kewajiban sama dengan ketiga kaidah yang lain, tetapi dia memberi hak. Bedanya di sana. Jadi tidak hanya dia menghukum orang yang melanggar atau menimbulkan konflik, tetapi dia juga memberikan atau melindungi hak orang yang memang harus dilindungi oleh hukum. Nah, itulah kaidah hukum. Menjawab permasalahan yang pertama, kapan kaidah hukum itu muncul? Maka jawabannya adalah hukum atau kaidah hukum tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat ketika kaidah kepercayaan atau kaidah kesusilaan atau kaidah sopan santun tidak dapat menyelesaikan konflik di masyarakat. Baru muncullah kaidah hukum atau munculnya hukum. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa di dalam masyarakat tidak hanya hukum atau kaidah hukum. Ada kaidah lain selain kaidah hukum yang dapat kita pergunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik di dalam masyarakat. Mulai kaidah kepercayaan, kesusilaan, atau kaidah sopan santun. Jangan semua permasalahan itu diakhiri atau diselesaikan dengan kaidah hukum. Tidak harus. Kalau Anda pernah mendengar ada gium atau apa namanya pendapat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oh, betul. Indonesia negara hukum. Tetapi jangan melihat bahwa ketika Indonesia ini negara hukum, segala sesuatunya harus diselesaikan melalui hukum. Salah ya. Jangan. Kasihan.
Ada kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang sejak dulu, sejak nenek moyang kita ada, itu sudah muncul. Itu masih ada. Sampai hari ini, kaidah kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun, termasuk hukum, itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tidak harus segala sesuatunya diselesaikan dengan hukum. Atau ada juga, ada gium yang mengatakan bahwa jadikanlah hukum itu sebagai panglima, gitu ya. Kalau Anda lebih cermat, sebenarnya panglima atau panglima perang itu ketika perang di depan atau di belakang? Ya, jawabnya di belakang. Betul ketika dia memimpin pasukan di depan. Ketika bernegosiasi, pasti di depan. Tapi ketika negosiasi deadlock, tidak ada solusi, terjadi konflik, dan akhirnya perang, maka panglima pasti akan mundur ke belakang. Karena tugas dia adalah mengatur pasukan. Ketika semua pilihan pasukan itu sudah tidak sanggup melawan musuh, barulah kemudian panglimanya turun, mati terakhir untuk melindungi negaranya atau kawasannya. Jadi ungkapan bahwa jadikanlah hukum sebagai panglima itu tidak di depan ya, tetapi di belakang, di bagian akhir. Nah, itu. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian sudah coba mendalami, memahami apa itu hukum, kemudian kapan hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, atau kapan. Nah ya, tidak selalu semua kaidah itu harus dengan kaidah hukum. Masih ada kaidah-kaidah yang lain. Nah, demikian. Oh, baik, saya berikan contoh. Misalnya, contoh yang pertama adalah misalnya ada konflik atau perselisihan antara orang tua dengan anak. Orang tua menyuruh anaknya belajar. Kamu anak belajar. Anaknya bilang, Pak, aku mau belajar asal aku dikasih uang untuk beli buku. Bapaknya marah, suruh belajar malah minta uang. Gak bisa, belajar dulu. Anaknya nggak mau kalah. Nggak bisa, Pak, uang dulu. Belajar, uang. Wah, gitu kan. Wah. Nah, timbullah terjadi konflik antara orang tua dan anak. Apakah untuk menyelesaikan itu dibawa ke pengadilan? Pak Hakim mohon diputuskan siapa yang harus melakukan prestasi terlebih dahulu. Apakah anak harus belajar atau orang tua memberikan uang? Gitu ya. Orang tua memberikan uang atau anak yang harus belajar? Tidak harus ya. Nah, kita coba terapkan di dalam kaidah ke mana? Kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun. Ya, betul. Maka cobalah digunakan kaidah kepercayaan untuk menyelesaikan konflik ini. Apa nilai kaidah kepercayaan yang bisa Anda pergunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Anak harus berbakti, harus nurut kepada orang tua. Itu kan ajaran kepercayaan. Pak, apa yang terjadi kalau anak membantah atau melawan kepada orang tua? Dia akan dapat hukuman dari Tuhan yang disebut dengan dosa. Tadi kan sama membahasnya, dosa. Awas loh, kalau kamu melawan, kamu nanti diazab. Atau dia akan menerima karma. Besok kamu sudah dewasa, menikah, punya anak, kamu juga akan diperlakukan yang sama oleh anakmu. Nah itu contoh kaidah kepercayaan. Contoh yang lain misalnya kalau Anda ingin contoh yang lain. Seorang suami gitu, berselisih dengan istrinya gitu ya. Bu, aku mau makan. Istrinya sambil cemberut bilang, tuh di meja makan. Suaminya pulang kantor, buka tudung saji di meja makan, dilihat ada sayur. Ya ampun, ini sayur asem lagi gitu. Istrinya marah, 50.000 untuk belanja seminggu. Ya itu yang ada gitu. Ini sayur asem. Ini terus suaminya makan, ini bukan sayur asem, sayur kecut.
Ya karena sayur asem cuman ngat-ngat gitu, terus jadi kecut gitu kan. Ini sayur kecut, istrinya bilang, sayur asem, sayur kecut, sayur asem, sayur kecut. Yuk kita ke pengadilan, kita selesaikan. Ini sayur asem atau sayur kecut. Apakah harus begitu? Tidak. Maka cobalah menggunakan kaidah kesusilaan. Apa nilai kesusilaan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kan ini nilainya bersumber dari nilai diri kan. Lalu kalau sampai terjadi hal yang seperti ini bagaimana? Gunakan kaidah kesusilaan. Apa nilai kesusilaan yang bisa Anda pergunakan? Masalah rumah tangga jangan sampai dibawa keluar gitu. Karena itu kalau sampai diketahui orang akan saru, tabu gitu, malu kayak gitu. Itu kan tadi kan sama ya. Jadi sanksinya dari diri sendiri. Nah, gitu cara menyelesaikan. Yuk, selesaikan di dalam aja. Yuk, besok lagi ya jangan sayur asam terus ya. Ya, tapi besok lagi belanjaannya ya jangan 50.000 ya, naik ya misalnya. Nah, itu adalah kaidah kesusilaan. Nah, yang saya kira itu contoh-contoh penerapan dari kaidah. Jadi kembali lagi, kaidah hukum itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat ketika kaidah kepercayaan atau kesusilaan atau sopan santun tidak dapat menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Selama ada kaidah kepercayaan atau kesusilaan atau sopan santun bisa menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, maka tidak perlu tidak perlu menggunakan kaidah hukum. Cobalah menggunakan kaidah yang lain. Baik, kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, ada kalanya orang sering menyebut hukum, tetapi dengan banyak pengertian. Hukum itu bisa disebut juga dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Dia bisa dipelajari, terstruktur, bisa diamati, gitu, karena sebagai ilmu pengetahuan. Hukum juga kaidah atau nilai atau value, ya. Tapi juga hukum itu disebut keputusan penguasa. Seringkali kalau Anda misalnya menerima suatu keputusan dari pemerintah atau suatu lembaga kepemerintahan, seringkali Anda patuh. Kenapa muncul kepatuhan itu? Dikarenakan sebenarnya karena Anda menyadari bahwa itu adalah hukum yang harus Anda patuhi. Ada kalanya hukum disebut kebiasaan atau petugas atau disiplin. Nah, yang lebih penting bukan pengertian apa itu hukum, tapi sebenarnya adalah tujuan hukum. Tujuan hukum itu adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindunginya kepentingan manusia. Ya, tujuan hukum itu adalah yang pertama menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Itu tujuan yang pertama. Masyarakat yang tadinya tidak tertib, ayo ditertibkan. Bagaimana caranya? Ya pakai hukum. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Hak dan kewajiban itu harus sejalan. Kalau orang melihat mana yang lebih penting, hak dulu atau kewajiban, biasanya orang akan menyebut hak dulu baru kewajiban. Mana yang harus ditunaikan dulu, hak dulu baru kewajiban begitu ya. Sebenarnya eh, hak dan kewajiban itu sama. Anda makan di rumah makan gitu, makan di rumah makan pernah nggak makan dulu baru bayar atau bayar dulu baru makan? Lalu mana yang lebih dulu, hak atau kewajiban? Sama, gitu ya, sama. Ini menciptakan ketertiban keseimbangan. Nah, kedua hal ini dari pernyataan tujuan ini adalah dengan harapan terlindunginya kepentingan manusia. Ya, dengan terlindunginya kepentingan manusia. Nah, kita coba bahas. Menurut Anda, ini pertanyaan, pada masyarakat yang sudah tertib teratur, hak dan kewajiban terlindungi, ya,
hak diberikan, kewajiban dituntut gitu ya. Orang harus melaksanakan itu. Masih perlu hukum tidak pada masyarakat seperti itu? Pada masyarakat yang sudah tertib, teratur, hak dan kewajiban dilindungi, maka tidak perlu hukum. Mengapa tidak perlu hukum? Karena masyarakat itu sudah tertib. Kan bukankah tadi tujuan hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib? Jadi kalau sudah tertib, tidak perlu hukum. Contoh nih, Anda tahu salah satu tadi ya, definisi hukum itu kan aturan ya, peraturan. Di perempatan jalan ada alat pengatur lalu lintas, namanya APIL, alat pengatur instruksi lalu lintas, APLL. Apakah ada perempatan jalan yang tidak menggunakan APIL? Ya, ada. Apakah lebih banyak mana perempatan jalan yang menggunakan lampu pengatur lalu lintas atau tidak? Jelas lebih banyak yang tidak ya. Kenapa? Karena sudah tertib. Karena tidak diperlukan lagi lampu lalu lintas di sana. Ya, pada perempatan jalan itu tidak perlu. Wong sudah tertib kok. Sudah teratur. Maka itulah alasannya mengapa pada masyarakat yang sudah tertib dan teratur tidak perlu hukum. Karena tujuan hukum tidak dibutuhkan di sana. Tujuan hukum sudah tercapai. Lalu mungkin Anda bertanya, nanti kalau terjadi ketidaktertiban, Pak, nah maka perlu hukum. Tapi kalau melihat kondisi pertanyaan saya tadi kan masyarakatnya sudah tertib teratur kok, maka tidak perlu hukum. Gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, tujuan hukum itu harapan terakhirnya adalah melindungi kepentingan manusia. Dari tujuan ini, maka kita sekarang sudah tahu bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi, hukum itu untuk manusia. Maaf, ingat, harus hati-hati, jangan terbalik. Bukan manusia untuk hukum. Ini penting ya. Saya berbandingkan. Yang namanya, saya berikan contoh misalnya, lampu pengatur lalu lintas menunjukkan warna merah, kuning, hijau. Merah itu artinya berhenti. Hijau itu jalan gitu ya. Nah, ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, kira-kira ada nggak yang melanggar? Tapi diperkenankan oleh hukum. Nah, tapi boleh, tidak ditilang, tidak dihentikan oleh polisi. Ada. Siapa itu? Pemadam kebakaran, ambulan, pejabat yang dikawal polisi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa ketika lampunya merah, itu suruh boleh jalan? Atau sebaliknya, ketika lampu hijau, karena ada iring-iringan apa namanya tamu atau presiden atau pejabat atau ada sesuatu yang lebih urgent didahulukan, itu kemudian hijau suruh berhenti. Mengapa ini terjadi? Karena untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum itu untuk manusia. Namun sebaliknya, kalau dikatakan bahwa manusia itu untuk hukum, maka tidak ada pengecualian. Yang namanya lampu merah di mana-mana harus berhenti. Ya, di mana-mana lampu merah tidak ada pengecualian, harus berhenti. Mau ambulan membawa orang yang sudah sekarat, mau pejabat yang dikawal polisi, ketika lampu merah harus berhenti. Padahal kalau mereka berhenti, bahkan mungkin akan menyebabkan kemacetan dan tidak melindungi kepentingan manusia. Namun
karena manusia untuk hukum itu harus demikian. Jadi salah ya. Itu bukan tujuan hukum. Tujuan hukum itu adalah hukum untuk manusia. Karena apa? Karena hukum itu melindungi kepentingan manusia. Jadi jangan dibalik. Itu adalah beberapa contoh. Jadi ketika Anda sekarang sudah tahu apa tujuan hukum, jadi Anda tidak usah terlalu khawatir gitu ya. Oh, kita menyalahi hukum. Oh, kita melanggar hukum. Kita bisa melawan hukum. Tidak. Kalau Anda merasa bahwa hukum ini tujuannya untuk melindungi kepentingan manusia, Anda nggak usah khawatir. Anda membawa temannya sedang sakit, mau terburu karena sudah misalnya pingsan atau sudah nafasnya tersengal-sengal dan sebagainya misalnya. Nah, Anda boncengkan motor atau bawa mobil, ini macet jalannya. Anda bisa minta priority, bisa minta prioritas, ya. Anda bisa minta, kalaupun nanti ada polisi, minta diskresi namanya. Diskresi itu kebijaksanaan. Maka bisa saja diskresi diberikan kepada orang siapa yang kepentingannya lebih utama. Ya, misalnya Anda naik motor pakai klakson, pakai bel yang konstan. Kalau Anda naik mobil pakai lampu hazard ya, dua kuning kiri kanan bersamaan dan sebagainya, atau bel yang konstan din 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 din, din supaya minta perhatian. Nah, itu tujuan dari hukum. Jadi nggak usah mengatakan bahwa hukum itu segala-galanya dan pokoknya harga mati, enggak. Jadi harus tahu dulu basicnya di sini apa itu tujuan hukum. Nah, diterapkan di dalam nantinya bidang Anda hukum bisnis. Jadi nantinya ketika seseorang itu membuat aturan atau ketentuan, maka Anda pahami bahwa ketentuan aturan itu tujuannya adalah untuk kepentingan para pihak yang membuatnya, bukan melulu harus saklek, ya gitu ya. Ada orang mengatakan hukum itu kaku. Ya, betul. Hukum itu setelah ditetapkan tidak boleh permisif, tidak boleh melengak, meleak, meleok gitu ya, harus tegas. Tapi apakah hukum itu bisa dirubah? Bisa, ya. Hukum itu bisa dirubah karena yang membuat adalah manusia, gitu ya. Manusia, dan hukum itu digunakan untuk kepentingan manusia. Nah, tapi boleh nggak hukum sekarang ditetapkan berlaku ke belakang? Oh, nggak boleh. Ya, tidak boleh hukum itu berlaku surut namanya atau antidatir ke belakang. Hukum itu begitu ditetapkan berlaku ke depan. Dia berlaku mengikat segala sesuatu yang ada berikutnya. Tidak boleh hukum itu digunakan untuk suatu peristiwa yang terjadi yang kemarin, yang sebelumnya itu tidak bisa. Ya, itu asas hukum. Bagaimana hukum itu berlaku ke depan. Tapi kalau memang sudah ditetapkan, dia tidak boleh ada pengecualian, ya, kecuali apa namanya hal-hal yang demi kepentingan manusia. Baik, eh, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat hukum itu dilihat dari uh, isinya ya, diklasifikasi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik sendiri yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari masih di dalam masyarakat dengan hukum pidana, dan hukum privat itu kita kenal dengan hukum perdata, supaya Anda bisa memahami membedakan antara hukum perdata dan pidana. Kalau hukum perdata itu adalah hubungan antara satu orang dengan satu orang tanpa ada pihak lain yang bisa menengahi. Satu orang dengan satu orang, ya. A pinjam uang kepada B, maka B hanya bisa nagih kepada A. A hanya bisa mengembalikan uang kepada B. Itu perdata.
Tidak ada campur tangan. Negara tidak boleh campur tangan. Gitu ya. Ini perdata, privat. Namun beda dengan pidana. Pidana itu hubungan satu orang dengan satu orang. Negara bisa campur tangan. Misalnya A dibunuh oleh B. Pasti B tidak bisa, sorry, A dibunuh oleh B. Kan A tidak bisa melaporkan B ke polisi. Kenapa? Udah dibunuh. Nah, kalau ini tidak ditertibkan, tidak diatur, maka bisa timbul permasalahan, yaitu B akan mengulangi lagi perbuatannya. Maka supaya tidak timbul ketidaktertiban, maka negara campur tangan, polisi, jaksa, hakim campur tangan untuk menyelesaikan hubungan dua orang ini. Nah, ini disebut hukum publik atau hukum pidana. Jadi tidak hanya mengatur dua orang ini saja, tetapi negara campur tangan di dalam hubungan. Itu adalah pembedaan hukum dilihat dari isinya. Nah, sekarang kita lihat penerapan hukum dalam satu peristiwa. Ya, di mana hukum itu bisa diterapkan dalam peristiwa. Jadi yang pertama, peristiwa itu terbagi atas dua. Kita lihat yang di atas ini adalah peristiwa hukum. Apa itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah satu peristiwa di mana menimbulkan akibat hukum, yaitu peristiwa hukum. Nah, yang kedua adalah bukan peristiwa hukum, tetapi memiliki akibat hukum. Bukan peristiwa hukum, tetapi memiliki akibat hukum. Nah, contoh misalnya yang bukan peristiwa hukum ini, tapi memiliki akibat hukum, contohnya adalah seorang penjaga perlintasan kereta api yang tertidur. Nah, dia harusnya menutup pintu perlintasan kereta api, karena dia tertidur, maka pintu perlintasan tidak ditutup, ada mobil atau kendaraan nyebrang, tertabrak kereta api. Nah, dengan tertabraknya kereta api ini, maka siapa yang bersalah? Penjaga perlintasan kereta api. Loh, dia melakukan apa? Dia tidur. Pertanyaannya, apakah tidur itu peristiwa hukum? Tentu bukan. Namun, memiliki akibat hukum. Karena dia tidur menyebabkan terjadinya korban atau kerugian. Nah, itu adalah bukan peristiwa hukum, tetapi memiliki akibat hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Itu dibagi dua. Yang pertama perbuatan subjek hukum, yang kedua adalah bukan perbuatan subjek hukum. Kita lihat yang bukan perbuatan subjek hukum dulu. Peristiwa hukum di mana subjek hukum itu diam saja, tidak berbuat apa-apa, itu ada tiga. Yang pertama adalah kejadian, yang kedua keadaan, yang ketiga lampaunya waktu. Bukan perbuatan subjek. Contoh kejadian itu eh, apa namanya? Ada orang di luar kota disuruh pulang. Dek, kamu sekarang juga pulang. Nah, ketika dia pulang sampai di depan rumahnya, ternyata ada lelayu, ada yang meninggal. Oh, orang tuanya meninggal. Nah, ketika dia ditelepon, dek kamu pulang gitu, atau ketika orang tuanya meninggal dunia, maka anak yang ada di luar kota itu kejadian menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal. Pertanyaannya, apakah dia berbuat sesuatu? Jelas tidak, dia sedang ada di luar kota. Nah, itu adalah peristiwa hukum. Anak itu menjadi ahli waris dari orang tuanya. Yang kedua, keadaan. Keadaan itu bayi lahir. Bayi lahir hidup, maka dia ahli waris dari orang tuanya. Orang tuanya, dan nanti apabila orang tuanya meninggal, anak yang lahir hidup ini, dia jadi ahli waris. Nah, gitu ya.
Pertanyaannya, apakah si bayi ini berbuat sesuatu? Dia tidak berbuat sesuatu, dia diam saja. Yang ketiga, daluarsa, ya, lampaunya waktu. Lampaunya waktu itu contohnya misalnya orang menempati tanah itu ya. Orang itu kalau merunut kepada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, di sana dikatakan orang bisa mendapatkan sebidang tanah atau orang bisa kehilangan tanah apabila dia tidak melakukan, tidak memelihara, tidak menjaga tanah miliknya, itu dia bisa hilang. Atau dia bisa mendapatkan tanah setelah dia menempati sebidang tanah terus-menerus selama 20 tahun. Tidak diusir, tidak bayar sewa, tidak ada pemilik sebelumnya, dan sebagainya. Maka tanah itu bisa jadi miliknya. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang menempati tanah itu melakukan sesuatu agar jalannya waktu bisa sampai 20 tahun? Dia tidak. Dia hanya tinggal di satu tempat itu saja, tiba-tiba dia punya hak atas tanah. Nah, itu adalah daluarsa. 20 tahun itu daluarsa, lampaunya waktu. Nah, berikutnya pindah ke perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum di mana subjek hukumnya berbuat sesuatu. Perbuatan subjek hukum lainnya itu ada dua, yaitu perbuatan hukum yang sah dan yang kedua perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Perbuatan subjek hukum itu dibagi dua, yang perbuatan hukum yang sepihak, saya menghibahkan handphone kepada Anda diam saja, tidak menolak, tapi juga diam saja, tidak menerima, maka Anda dianggap perbuatan hukum sepihak. Atau perbuatan hukum ganda itu karena perjanjian, boleh jual beli, itu kan perjanjian. Atau perbuatan hukum ganda bukan karena perjanjian, tapi karena ketentuan-ketentuan yang ada atau yang lainnya. Contohnya misalnya orang tua harus melindungi anaknya, ya. Orang tua harus menjamin hidup anaknya. Nah, apakah ada perjanjian antara orang tua dengan anak? Tidak ada, tapi itu ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini adalah contoh penerapan hukum di dalam peristiwa. Berikutnya, kita akan membahas tentang sumber hukum. Saudara-saudara sekalian, sumber hukum adalah tempat di mana ditemukannya aturan, ketentuan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di dalam masyarakat. Apabila terjadi konflik, terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, maka digunakanlah sumber hukum. Di dalam tata peraturan perundang-undangan diatur bahwa sumber hukum itu ada 6, dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama undang-undang, kedua peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan, yang ketiga kebiasaan, yang keempat jurisprudensi, yang kelima perjanjian, yang keenam doktrin. Akan saya perjelas satu persatu. Yang pertama adalah undang-undang. Saudara-saudara sekalian, sumber hukum yang paling tinggi itu adalah undang-undang. Satu peraturan perundang-undangan itu mengatur satu pokok pikiran saja, dibuat oleh legislatif atau DPR bersama-sama pemerintah. Jadi DPR itu lembaga legislatif yang melaksanakan eksekutif, yaitu pemerintah, yang menilai apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, pemerintah menjalankan, maka disebut yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini mengatur garis besar, umum, bersifat general, tidak rigid, tidak sampai operasional. Ini undang-undang ini adalah aturan yang lebih tinggi. Di dalam undang-undang yang paling tinggi namanya Undang-Undang Dasar. Di Indonesia digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh ada peraturan di bawah Undang-Undang Dasar yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, nah ini adalah undang-undang.
Yang kedua, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain. Peraturan atau ketentuan ini sifatnya bisa menjelaskan atau pelaksanaan teknis dari undang-undang. Ya, bisa juga peraturan ini tidak ada undang-undangnya, dia mengatur sesuatu hal, tapi sifatnya teknis, sifatnya rigid atau rinci. Ya, dia mengatur satu hal sampai ke teknis. Saya berikan contoh. Di dalam undang-undang di Indonesia ada Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Di sana hanya mengatur bahwa perkawinan di Indonesia adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu diatur. Tapi bagaimana cara menikah, persyaratannya apa namanya, dan lain sebagainya, lembaganya di mana itu tidak diatur dalam undang-undang. Diaturnya di dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan di bawahnya. Peraturan ini yang paling tinggi namanya peraturan pemerintah. Di bawahnya ada Kepres, keputusan presiden, ada Perpres, peraturan presiden, di bawahnya ada Kepmen, keputusan menteri, ada Permen, peraturan menteri, dan seterusnya. Yang paling rendah itu namanya Perdes, peraturan desa. Tidak ada di bawah lagi. Dan itu sifatnya hierarki. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan. Siapa yang membuat adalah eksekutif pemerintah. Yang ketiga adalah kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah eh, perbuatan atau suatu peristiwa yang dianggap oleh masyarakat sudah berlangsung lama, terus-menerus, dan dianggap itu wajar, dianggap itu benar. Itu kebiasaan. Kebiasaan bisa digunakan sebagai sumber hukum dengan catatan tidak ada undang-undang atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Baru silahkan dipergunakan kebiasaan. Contoh, antri. Ada orang mau membeli tiket, datang, loketnya belum buka. Nah, ketika loket itu belum buka, maka apa namanya, dia berdiri di depan loket. Ketika ada orang lain juga ingin membeli tiket, maka dia akan berdiri di belakang orang yang pertama. Kenapa? Karena antri. Pertanyaannya, apakah ada undang-undang antri? Tidak ada. Apakah ada peraturan-peraturan tentang antri? Tidak ada. Itu adalah kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan itu bisa dipergunakan sebagai sumber hukum ketika tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengaturnya. Yang keempat, jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah putusan hakim, keputusan penguasa yang pernah diambil, dipergunakan oleh penguasa atau hakim yang sekarang, dipergunakan untuk menyelesaikan perkara yang sama sekarang. Misalnya hakim ya. Hakim itu akan memutus seseorang bersalah atau tidak. Maka selain dia bisa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jurisprudensi ini bisa dipergunakan oleh hakim. Supaya apa jurisprudensi ini dipergunakan? Yang pertama untuk memberikan efek jera. Jadi kalau ada orang mencuri ayam dihukum berapa? 1 tahun 2 bulan. Maka besok lagi ada orang yang mencuri 1 ekor ayam dihukum 1 tahun 2 bulan. Jurisprudensi dipergunakan yang kedua untuk memberikan efek jera gitu, kepada masyarakat. Yang tadi yang pertama untuk memudahkan hakim ya di dalam memutuskan perkara. Yang pertama jurisprudensi. Yang kedua untuk memberikan efek jera. Jadi masyarakat ketika akan mulai ada niat untuk mencuri ayam, sudah terbayang dia, 1 tahun 2 bulan nih, kayaknya nggak worth it nih, gitu misalnya. Nah itu adalah jurisprudensi. Jurisprudensi boleh dipergunakan selain sebagai sumber hukum, dia juga sebagai acuan pelengkap hakim di dalam memutuskan perkara. Ini jurisprudensi. Kelima adalah perjanjian. Perjanjian bisa menjadi sumber hukum bagi para pihak yang membuatnya. Misalnya ada penjual, pembeli buat perjanjian jual beli. Maka perjanjian itu bisa menjadi sumber hukum penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, itu namanya perjanjian.
Terakhir doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin itu pendapat ahli, hasil temuan ahli, perkembangan ilmu pengetahuan tentang sesuatu hal. Contoh, dulu sebelum ada undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ketika ada suatu perbuatan yang belum ada undang-undangnya, nah maka digunakan doktrin. Doktrin ini sebagai pendapat ahli. Dulu ada, dulu eh, apa namanya, sekarang misalnya berkembang pinjol, pinjaman online. Dulu kan itu belum ada. Zaman ini kan baru-baru ini saja. Dulu kan tidak ada pinjaman online. Sekarang mulai ada. Nah, ketika ada orang mau menuntut pinjaman online itu bagaimana? Digunakan doktrin, pendapat ahli, pendapat apa namanya orang yang berpengalaman atau hasil temuan, hasil penelitian tentang suatu pokok masalah. Ini adalah sumber hukum. Saudara-saudara sekalian, sumber hukum ini bersifat hierarkis atau hierarki ya. Jadi peraturan yang lebih tinggi itu akan mengalahkan dengan peraturan yang di bawahnya. Undang-undang itu adalah peraturan yang paling tinggi. Dia bisa mengalahkan peraturan, kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian maupun doktrin. Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Nah, itulah arti hierarki sumber hukum. Sama di dalam asasnya juga demikian ya, bahwa hukum itu bersifat hierarki, peraturan yang tinggi mengalahkan peraturan yang rendah. Peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum. Peraturan yang apa namanya dikeluarkan oleh badan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang lebih rendah. Nah, itu adalah beberapa asas hukum yang perlu Anda pelajari. Berikutnya kita akan bicara tentang subjek hukum. Saudara-saudara sekalian, dari definisi yang ada, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum. Dikatakan di sini bahwa subjek hukum itu segala sesuatu, bukan seseorang. Kenapa? Karena subjek hukum itu ada dua, yaitu manusia dan bukan manusia. Ya, yang bukan manusia itu disebut badan hukum. Badan hukum akan kita bahas, kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh. Artinya, subjek hukum itu harus aktif mendapatkan hak dan kewajiban. Atau dia mempunyai, gitu ya. Saya menghibahkan handphone kepada mahasiswa, itu artinya mahasiswa tidak membeli, hanya diberi. Jadi dia boleh mempunyai. Atau yang lebih pasif lagi adalah menyandang. Seorang bayi lahir, dia jadi ahli waris. Nah, apakah dia tahu, anak bayi itu tahu tentang hak dan kewajiban? Tidak tahu. Nah, kok dia bisa? Ya, dia namanya menyandang. Dia tahu, dia tidak tahu, tapi dia bisa menyandang hak dan kewajiban dari hukum. Siapa yang memberikan hak dan kewajiban? Yaitu hukum. Itulah subjek hukum. Subjek hukum yang pertama adalah manusia. Pada prinsipnya, setiap manusia itu dianggap cakap. Manusia itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara sepenuhnya. Dia punya hak, dia bisa menggunakan haknya dengan baik. Dia punya kewajiban, dibebani kewajiban, dia dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar. Nah, kalau kita melihat bahwa manusia itu pada prinsipnya semua dianggap cakap. Namun demikian, di dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sana diatur tentang kecakapan manusia. Manusia sebagai subjek hukum itu dianggap cakap apabila telah berusia apabila dia telah dewasa.
Berapa usia dewasa? Ya, 21 tahun. Dia dianggap dewasa. Hati-hati, jangan pernah membuat perjanjian dengan orang yang belum 21 tahun atau dewasa. Kenapa? Karena perjanjiannya dapat dibatalkan. Gitu ya. Dapat dibatalkan. Apa arti dapat dibatalkan? Perjanjiannya stop, tidak bisa dilanjutkan, dan hak kembali menjadi milik masing-masing. 21 tahun. Yang kedua, bahwa orang itu dianggap cakap apabila tidak di bawah pengampuan. Lalu pertanyaan kita adalah, siapa orang yang di bawah pengampuan? Yang di bawah pengampuan itu bisa saja orang penjudi, orang yang senang dengan atau pemboros gitu ya, dengan perjudian atau boros, dia tidak bisa mengatur keuangan, atau dia pemabuk, senang minum minuman keras atau narkoba, atau yang ketiga, hilang ingatan, baik yang permanen, gila, atau yang semi permanen. Kadang-kadang datang, kadang-kadang sakit, ayan, epilepsi gitu ya. Itu adalah orang yang tidak yang orang yang di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan ini dia bisa memiliki hak, tetapi tidak bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Apalagi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban karena dia oleh pengadilan dia di bawah pengampuan. Diampu oleh siapa? Orang yang boleh mengampu itu ada tiga. Yang pertama adalah orang tua mengampu anaknya. Anaknya sudah dewasa, di atas 21 tahun, tapi tetap tidak termasuk orang yang di bawah pengampuan, maka segala sesuatunya diampu oleh orang tuanya. Yang kedua, bisa saja orang tua yang sudah uzur, sudah lansia, sudah sepuh gitu ya, itu diampu oleh anaknya. Syaratnya anaknya berusia 21 tahun. Yang ketiga adalah pengampu atau wali yang diangkat oleh pengadilan, oleh hakim. Contohnya misalnya kalau Anda tahu Galaskai. Galaskai itu mengalami kecelakaan, bapak ibunya meninggal dunia, maka dia menjadi yatim piatu seketika. Nah, karena dia masih bayi, nah dia mau dipelihara siapa? Dia akan diasuh oleh siapa? Keluarga dari almarhum bapaknya atau keluarga dari almarhum ibunya gitu. Nah, karena hampir terjadi perselisihan gitu, maka kemudian ditetapkan oleh pengadilan. Akhirnya Galaskai ikut ditetapkan oleh pengadilan ikut diasuh oleh Haji Faisal misalnya seperti itu. Itu adalah pengampu. Maka sampai nanti dia Galaskai berusia dewasa, dia diampu oleh eh, Haji Faisal, kakeknya. Begitu ya. Nanti setelah 21 tahun baru dia boleh mengelola hak, bisa menggunakan haknya, bisa menjalankan kewajibannya sendiri. Nah, bagaimanapun Galaskai ya secara materi dia eh, berkecukupan ya karena ada klaim asuransi, ada orang yang bersimpati dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kecakapan manusia. Kalau Anda nanti melihat iseng-iseng melihat pasal 1330 KUH Perdata yang lama, itu ada tiga. Yang pertama dewasa, orang yang telah dewasa, tidak di bawah pengampuan. Yang ketiga itu wanita. Nah, dulu wanita itu dianggap manusia yang tidak cakap. Namun itu sudah dicabut ya. Dulu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 yang menghimbau para hakim untuk tidak menggunakan wanita itu wanita dikeluarkan dari ketidakcakapan. Sekarang wanita menjadi cakap menurut hukum. Nah, saya kira itu bahan sebentar. Iya ya, udah. Baik, saya kira itu eh, pengantar yang pada pertemuan pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang badan hukum. Saya kira itu selamat belajar. Kita bertemu lagi pada seri kuliah kelas
aspek hukum dalam bisnis atau hukum bisnis pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.